kura-kura apa ini? Aduh. Ini? Iya, ini nih terdata hanya 177 ekor di Indonesia sepanjang tahun. Wah, 3-nya ada di rumahnya Kak Irfan. pasti penasaran harganya berapa? 2, 3. Aduh, ini kura-kura kok nggak gede-gede ya? Kurus banget. Pengennya cepet gede, tapi gimana caranya ya? Ini namanya aja gue lupa lagi nih jenis kura-kura apa. Tapi beda sama kura-kura gue yang lain. Warna kakinya tuh lebih kuning, kepalanya juga ada semurat-semurat kuningnya juga, batoknya juga ada kuningnya juga. Mudah-mudahan ada orang bisa datang sini ngasih penjelasan kura-kura apa ini. Wih. Loh, kok doa aku dikabul ya? Apa kabar? Halo, A. Halo. Ini udah tahu. Ini teman baruku. Please. Harus follow IG-nya. Kuraku.ind. Kuraku.ind. Ini adalah namanya James. Hai James. Ini namanya Steven. Oke. Halo. Apa kabar? Baik. Mereka masih kaku-kaku karena baru mendarat dari Surabaya. Makasih loh. Siap. Bener-bener datang. Bener baru aja datang. Ini tuh banyak pesawat itu lewat rumah aku. Emang kalian terjun toh? Tadi terjun. Ini kenapa harus follow IG mereka? Karena mereka tuh importir guys. Importir kura-kura dan resmi, harus resmi. Oke, ini gue lupa lagi nih. Nah, jadi namanya Yellowfoot, A. Yellowfoot. Kurang gitu. Karena ini kuning nih, kuning. Foot itu kaki, yellow itu kuning. Bahasa Inggrisnya bagus gak lu semua? Yellow is kuning. Foot adalah makanan. Makanan kuning, bukan nih, berkaki kuning. Dan kita akan bahas mengenai Yellowfoot ini di balkon rumah gue. Lihat, muter sini, muter sini. Nah, itu rumah joglo gue dan sekarang sini dan kameramen mereka kejebur. Kejebur lu. Untung nggak jatuh. Di sini juga ada cewek nih. Are you ready, kids? Oh Tuhan, ku cinta dia. Mahasiswi UPH. Namanya siapa? Queenette. Queenette. Dia tebak ya, dia pacarnya James atau pacarnya Steven? Enggak dua-duanya. Dia temenan dari TK guys. Oke, jadi kan gue di rumah gue tuh kan ada sulcata, seberanak. Ini kenapa? Mau jatuh. Sulcata udah beranak pinak. Aldabra si besar, si hitam tapi belum beranak pinak juga. Kemudian nih, ini cherry head. Cherry head ini jantan nih. Ini jantan cherry head dan ukurannya juga cukup besar. Apalagi yang betinanya nih. Betinanya nih lebih besar lagi. Aduh. Nih, ini juga. Ini besar. Ini udah kawin tapi belum menghasilkan. Akhirnya gue penasaran dengan si Yellowfoot ini. Pesan nama mereka, betul tak? Benar. Iya, bener ya. Jadi ini tuh dari negara mana? Jadi untuk Yellowfoot kita itu berasal dari negara Suriname. Kita Suriname. import dari Suriname. Suriname tuh Belanda ya? Suriname bukan Belanda sih, dekat Amerika sana. Iya. Oh iya Amerika. Yang banyak orang Jawanya itu ya? Iya. Yang benar. banyak orang Jawanya ya? Iya. Nah, Yellowfoot ini ada dari beberapa negara. Ada dari Brasil, ada dari Guyana, ada dari Peru. Nah, yang kita datangkan ini dari Suriname karena Suriname itu terkenal Yellowfootnya bisa gede-gede banget. Emang bisa gede ini? Nah, Yellowfoot ini mentoknya itu rata-rata 60 lah gedenya nanti bakalannya. 60 cm. Sebentar, yang cherry head ini tuh segini tuh udah maksimal belum? Kalau cherry head segitu kayaknya udah maksimal deh. Nah, gue pikir si Yellowfoot juga ini tuh mirip cherry head. Yellowfoot itu bisa gede banget. Nah, terus dia ini uniknya kalau di negara itu ada redfoot, yang redfoot itu akan lari ke savana, ke padang rumput. Tapi dia akan tinggal di hutan. Yang Yellowfoot. Yellowfoot tinggal di hutan. Nah,
Kalau di negara itu nggak ada yellowfoot, redfootnya itu akan tinggal di hutan. Oh, jadi si redfootnya tuh takut dengan yellowfoot. Takut atau apa ya? Kayaknya sih gitu. Nah, uniknya lagi yellowfoot sama redfoot tadi itu, dia memang dietnya bulanan itu 10% dari diet maka adalah daging. Apaan? Ini? Iya. Oh, dia harus makan daging? Iya. Pantesan ini kurus banget. Dagingnya daging apa? Dagingnya itu bisa itu sih ayam, daging dada ayam direbus. Per berapa hari? Per 10% dari diet, jadi sebulan sekali lah. Itu kenapa? Tadi kan Irfan cerita tuh cherry headnya nelor tapi nggak jadi kan? Nah, itu salah satu faktor yang bisa mendorong fertilitas kura cherry head sama yellowfoot itu adalah daging itu tadi. Oh, jadi mereka bisa. Oh, Rean, untung lu ikut di sini. Nih, ini Rean nih. Rean ini kiper gue, bukan yang itu, yang ini. Rean ini kiper gue, jadi senang. Jadi kalau gue tuh nambah temen, nambah ilmu, nambah saudara. Oh, dikasih daging. Jadi direbus gitu. Iya, jadi dada ayam direbus aja. Atau kadang ada yang kasih udang mati gitu, udang beku. Udang mati, yang seger tuh mereka suka kan, amis banget tuh Bang. Oh. Jadi mereka itu kalau di hutan habit makannya mereka adalah scavenger. Scavengers? Iya, Scavengers mah yang bikin itu aquascape gue. Bener. Siapa? Scavenger, jadi mereka itu makan bangkai hewan. Kalau di hutan, mereka kan ngejar rusa nggak bisa, dikejar rusa. Oh gitu. Sebentar, kalau udang itu udang besar atau udang-udang kecil? Seukuran kuranya lah, yang penting dikupas, jangan nggak dikupas, Oh takutnya. bisa tuh yang itu tuh. Kenapa gue baru kenal sama lu berdua ya? Ya Allah. Follow IG-nya lagi ya. Follow IG-nya yaitu Kuraku, gampang mikirnya. Kuraku.ind. Harus follow IG-nya. Ada juga YouTube-nya ya? Ada Kuraku TV. Kuraku TV, lucu banget. Jangan Nah, lupa di subscribe. harusnya benar. Coba. Ini gue pesen 3 ekor sekaligus, 2 betina, 1 jantan. Tapi karena gue itu kan sudah tertib administrasi, apapun harus ada suratnya. Lu ada suratnya nggak? Ya pasti, Kuraku itu nggak pernah ngasih surat. Beneran lu? Lu dapat izin buat impor? Iya, Jadi semua kura-kura yang kita beli dari lu itu semuanya ada suratnya? dapat SATN-nya, include SATN. SATDN itu adalah surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri ini harus punya. Kalau punya gue sulcata terus beranak, itu anaknya pakai SATDN juga? Nah, kalau misal niat nangkarin kayak Kak Irfan kan beranak tuh, itu mending buat penangkaran. Kak Irfan kan sudah punya izin tangkar. Iya. Nah, itu nanti setiap menetas, nanti harus kontak staf BKSDA, nanti akan di BAP bahwa ini benar anaknya hasil penangkarannya Kak Irfan. Untuk menghindari binatang yang datangkan secara ilegal lalu diakui bahwa ini hasil tangkar. Iya. Istilahnya diputihkan. Diputihkan, betul. Oke deh. Oh ya, dan terus kalau hewan-hewan itu bisa dicatat ya, itu di BKSDA sampai tanggal 21 Januari ya. Apalagi hewan-hewan yang dulunya dilindungi terus jadi dulunya tidak dilindungi terus jadi dilindungi. Contoh alba untuk kakatua. Contoh lagi emis buat kura-kura. Kemudian juga yang itu hijau apa? Cucuk hijau. Seperti itu. Yo, penasaran ini isinya apa? Jauh-jauh dari Surabaya loh. Aku minta kirim ke sini. Di bawah atau di atas ya? Udah pernah bertelur belum? Di sana ceritanya nih, karena Ini impor toh? impor Dari Suriname. Nah, jadi waktu dari Suriname itu kan karena COVID, pesawat tuh banyak sekali yang cancel kan, apalagi kan ini transitnya di Amerika. Amerika waktu itu kan penerbangannya jadwalnya kacau banget. Iya betul. Ini ketunda masuk 3 bulan, nggak bisa di shipment karena nggak ada flightnya. Terus baru gimana masuk dong? bulan ini. Nah, di sana udah nelor. Ini Iya, udah nelor semua. telurnya mana lu? Di sana ketinggalan ya. Ya bener. Ya udah. Ini nih tahun 2020 sampai hari ini ya, yang yellowfoot masuk yang terdata hanya 177 ekor di Indonesia sepanjang tahun. Wah, 3-nya ada di rumahnya Kak Irfan. wow. Yang dewasa seperti ini ya. Itu jarang banget dewasa itu masuk. Oke. Pasti penasaran harganya berapa? Ntar gue kasih bocoran harganya. Tahan dulu, biar penasaran. Udah siap? Guys, di hadapan kita ini ada Kuraku. ID kuraku.ind mengirimkan 3 ekor yellowfoot. 1, 2, 3.
Wow, cantik banget. Wow, ini cantik banget. Wah, coba ya. Ini masih telungkup nih. Ayo tebak mana jantan. Jantan cuma satu toh? Jantannya satu. Betina dua. Nah, Oke, ini siap deh. ya. Kelihatan ya ada J. Ini jantan, ini B, ini betina. Tiga. Jantan. Jadi hampir semua kura-kura itu, tortoise itu, salah satu tanda dia jantannya itu adalah dekok, ya. Oke. Kalau cherry head itu kan cenderung harus ada airnya. Maksudnya dia tuh sangat hobi berendam. Ya. Kalau ini, Hobi, dia secara habit mirip banget kok sama redfoot. oke. Dan cuacanya di negara eksportir itu sama kayak Indonesia. Hanya di sana lebih lembab memang. Oke. Kalau dia kepanasan dia minggir sendiri. Dan ini juga di kolong ini Di hiding cave ini. iya, karena nih lihat ya, aku sudah siapkan. Tuh, ini ada lampunya tuh. Oh, ada Ini aku lampunya di dalam. siapkan khusus untuk kuraku. Tuh, jadi di sini emang udah disiapkan untuk kedatangan ini dua cewek seksi dan satu cowok gagah ini loh. Oke. Wow, mau ikut ngasih makan binatang kita? Ayo dong, subscribe, like, dan juga jangan skip iklannya. Lumayan. Makasih ya. Yummy. Sama-sama jantan. Terus lihat tuh. Kakinya satu kuning, satu merah. Kepalanya pun satu kuning, satu merah. Tapi ukurannya ini emang lebih besar ya? Ukurannya memang yellowfoot ini akan jauh lebih besar nih ketimbang cherry head. Nah, yang nggak banyak orang tahu sebenarnya cherry head sama redfoot adalah satu spesies. Hah? Mereka hanya beda lokality. Jadi kalau cherry head ini itu lokality yang berasal dari Brasil dan hanya ada di Brasil. Oke. Sedangkan lokality lain itu ada yang dari Kolombia, dari Suriname, dari Guyana, itu banyak negara, mereka semua punya ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau sama cherry head sama redfoot tuh beda kan? Satu spesies. Satu spesies juga. Iya. Jadi redfoot, cherry head dan juga yellowfoot tuh satu. Cherry head sama redfoot itu satu spesies Chelonoidis carbonarius. Kalau ini namanya Chelonoidis denticulatus. Guys, dia pinter. Gue tuh seumur-umur ya, gue belajar reptil, segala macem jenis hewan. Gue mah nggak bisa ngapalin itu ada wisit, gitu-gitu nggak bisa. Nggak pernah usaha juga sih, nggak pernah berusaha ngapalin juga ya. Dan kalau kita lihat nih, ini nih anaknya, ini ukuran anak, ini ukuran dewasa. Anaknya tuh kok kuningnya lebih banyak daripada yang udah gede ya? Nah, itu memang nanti anaknya kan kuningnya lebih gede. Nanti kalau udah berangsur membesar, dia akan jadi warna kayak yang gede itu. Ini jantan betina nggak tahu kalau ini ya? Masih belum bisa kalau saya. Belum bisa. Dia mau berenang. Dan satu hal, tuh dia minta. Guys, Cariin udah, air. kita lihat aja ya. Kita liatin dulu. Kita ngobrolnya lanjut. Ntar kita lihat aja dulu. Kalau cherry head sama yellowfoot bisa kawin juga dong? Karena satu bisa ya? Tuh. Tapi nggak tahu sih udah ada hybridnya belum. Ya, itu dia makanya. Ini disatuin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu pasangan. Cowoknya mau kesana sama istri. Jangan gitu. Jadi ini udah ada airnya, udah ada pasirnya, udah ada keviknya juga, udah ada lampunya, cahaya matahari cukup, tinggal mungkin kasih peneduhnya agak sedikit di situ juga ya, supaya dia bisa berteduh sana ya. Oke, ini secara ini bagus, secara tempat. Secara keseluruhan tempatnya menurut saya udah oke sih. Oke, seru-seru. Jadi gue putusin nih untuk menemani si yellowfoot ini jujur ini gue bikin untuk si ini karena sekarang digabungin sama yang mereka biasanya di bawah, barusan dikatasin aja supaya nemenin, disatuin seperti ini biar rame. Ada informasi lagi nggak mengenai yellowfoot ini? Yellowfoot sih yang uniknya itu katanya jantan yellowfoot tuh suka bertengkar satu sama lain sama jantan. Sesama jantan? Iya. Tapi di tempat saya nggak ada yang pernah bertengkar. Kenapa ya? Nggak tahu. Katanya orang-orang memang yang Suriname itu jantannya nggak suka bertengkar satu sama lain. Lebih gentle.
Atau dia jantannya jantan bisa jadi. Oke, nih dilindungi atau tidak? Nah, oke, statusnya sendiri yellowfoot itu appendix 2. Oh, Jadi appendix itu beda sih sama dilindungin. Jadi appendix itu ada 3, tapi yang paling sering kita temuin itu appendix 2 dan appendix 1. Oke, hewan appendix 2 itu adalah hewan yang belum terancam punah, tetapi dia bisa terancam punah jika perdagangan internasionalnya tidak dikontrol. Jadi yang Kak Irfan beli ini, itu kan udah ada suratnya SADN tuh. Ya. Itu kalau saya ngajuin SADN, saya itu akan di BAP sama BKSDA. Oke. Ini datangnya kapan? Ini di gudang ada stoknya atau enggak? Terus pokok diperiksa lah, dipastikan bahwa ini benar-benar masuk secara legal. Kita pun ekspor dari negara asal itu ada ekspor kuotanya, jadi dibatasin. Tapi bisa kalau dari penangkaran bisa nggak kok gitu? Yang mana? Kalau misal yang apa? Itu satu tadi. Radiata. Ya. Nah, radiata itu bisa kalau bisa diimpor jika berasal dari penangkaran. Yang nggak percaya sih banyak, tapi buktinya kita udah datengin bulan ini. Radiata juga ada tempat lo. Ada udah. Guys, ada radiata juga tapi bersurat. Bersurat semua, kita pasti bersurat. Sulcata pun kalau beli di kita itu dapat surat. Wow, aman banget dong. Pasti aman. Apa gaul ya? Ini bedanya antara udah dikasih daging dan enggak apa ya? Kalau nggak dikasih daging, menurut pengalaman breeder-breeder di luar yang sudah berhasil breeding, mereka tetap akan kawin, tapi telurnya nggak fertile semua. Ah, itu yang terjadi dengan itu gue. Iya bener. Oke. Kita akan membedakan secara detail antara yellowfoot dengan cherryhead ataupun redfoot ya. Nah, yang beda dari yellowfoot sama redfoot juga yang paling kelihatan itu dari kepalanya. Kalau kepalanya bisa dilihat di dekat hidung, dia ada dua sisi, dua skill yang kepisah besar kan. Ini juga ada. Iya betul. Nih guys, ini. Ini 1, 2 nih. Ini juga nih 1, 2. Oke. Nah kalau ini Nggak ada. Nah, terus yang beda lagi, kalau cherryhead ini nih, kalau redfoot dari lokality Brasil atau cherryhead, ini jantan atau betina? Ini betina. Nah, kalau yang jantan, mana tadi? Jantan mana jantan? Kalau jantannya cherryhead, dia nggak punya bentuk cekung di pinggang kan? Kalau redfoot dari daerah lain juga ada cekung di pinggang. Oh, jadi kayak angka 8 gitu ya? Angka 8 kayak jam pasir. Oh, iya. Kalau yellowfoot itu nggak ada cekung-cekung. Oke. Makanya ini nih udah mulai agak-agak nih, sedikit nih. Nih. Nanti ini akan dekok, terus udah gitu-gitu ya. Jadi kayak jam pasir ya. Redfoot selain dari Brasil. Jadi kalau cherryhead nggak ada gitu-gituan. Iya. Kalau cherryhead enggak. Kalau yang redfoot kayak gitu, set gitu ya. Nah, cuman uniknya cherryhead ini dia bisa marbling. Maksudnya? Marbling putih-putih yang di sini. Ini kan agak putih-putih dikit nih. Nah, ada tuh. Mana? Satu yang kecil. Nah, ini. Ini ya salah satunya. Nah, ini namanya marbling. Iya. Nah, itu cuman bisa di redfoot locality Brasil atau biasa sebut cherryhead. Iya. Marble sebutnya ya. Oke. Brazilian Guiani tortoise ya. Ini Chelonoidis denticulatus. 3 ekor. Keterangan tidak dilindungi undang-undang. Appendixnya appendix 2. Sites satwa asing hidup. Oke tuh. Langsung dicap segala macamnya. Thank you loh. Sama. Nunggu harga ya.
Kasih tahu deh harganya. Pak Direktur Pemasaran ini yang bisa ngasih tahu. Gak apa-apa tuh dikasih tahu harganya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tak mau sama nama gue kan? Sulcata udah ada ya. Kalau ini kayaknya ini lebih ini ya, lebih Tidak banyak yang tahu Nah, harganya. nah. Pada penasaran pasti kan? jadi kalau punya itu kayaknya gimana gitu ya toh. Untuk harganya sendiri, itu range harganya sekitar 13 sampai 15 juta per ekornya. Ukuran? Ukurannya 25 untuk cm 25 cm up. Termasuk ini. Berarti gue harus transfer 45 juta. Katanya dikasih bonus kemarin. Kalau diantar langsung tambahin lagi. Sama pakai surat. Itu pakai surat ya? Kok nggak pakai surat? Harus pakai surat. Pakai surat dong. Biar tenang Jangan. hidupnya Ya, ya. aman. Tapi tenang, nanti kita bisa warin invoice yang kecil supaya kalau istri baca kan nggak Itu. Lu kasih invoice-nya kecil. Pengalaman. Harganya segitu. Ntar gue juga transfernya gue cicil. nanti di split. Iya, dicicil cet. Jadi nggak ketahuan kalau gue transfer 45 juta. Jadi gue transfernya per 200.000. Gila tau. Ya, keburu tahun depan. Tadi dulu, lu harus lihat muka perempuan cantik ini ya, lagi gini, terus dengan transfer per 200.000 terus lagi gini. Gue lihat muka lu. Thank you loh. Thank you. Jadi kalau ntar gue mau Aldabra lagi bisa. Siap, bisa. Radiata bersurat ada juga. Bisa. Ada juga. Ada. Terus udah gitu, semua ada Semua bersurat. bersurat. Kalau buat Kak Irfan yang nggak ada jadi ada. Waduh, tenang aja. akan ada apa lagi di sini ya? Masalah Terus, invoice aman. invoice amat itu yang paling penting. Oke guys, saya harus kerja dulu karena buat bayar mereka ya. Kuraku TV, kuraku.ind. Bye bye. Assalamualaikum. Pak, kalian mau kemana? Kalian udah di sini, udah nyaman. Halo. Ayo masuk lagi, masuk.